Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Ani Ismayawati SHM Hum dan semua teman-teman yang online pada hari ini. Pada kesempatan kali ini perkenalkan kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Hukum Pidana yang beranggotan yaitu saya Nabila Amalia dan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Rudi Hartanto, Suyanto, Hamid Harzai, Luki Marcelina Kartika Putri, dan Alifah Mumtaza. Sebelumnya simak materi dari kami mengenai penjelasan yaitu tentang jenis-jenis tindak pidana. Kemudian yaitu jenis-jenis tindak pidana, yaitu ada delik kejahatan, delik pelanggaran, kemudian ada delik formil, delik material, delik sengaja dan delik kelalaian, kemudian ada delik komisionis, delik omisionis, dan delik komisionis pro omisionim komisa. Kemudian ada delik terjadi seketika dan delik berlangsung terus. Kemudian ada delik umum dan delik biasa, ada delik komunia dan delik propria, kemudian delik biasa dan delik aduan, dan delik tunggal, delik berganda. Untuk itu saya akan menjelaskan mengenai delik kejahatan. Pada delik kejahatan mengatakan berdasarkan kualitasnya, yaitu tindak pidana hukum yang sifatnya tercela itu tidak semata-mata dimuat dalam undang-undang, melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarangnya sebelum dimuat dalam rumusan undang-undang. Walaupun belum dimuat dalam undang-undang, pada kejahatan telah mengandung sifat tercela atau melawan hukum, yakni pada masyarakat. Jadi itu melawan hukum material. Contohnya yaitu seperti mencuri, membunuh, menipu, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Hamid Harzai. Di sini saya akan melanjutkan materi yang diterangkan oleh sahabat Nabila Amalia, yaitu delik pelanggaran, dan atau yang nama lainnya adalah waste election. Sifat tercelanya, suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagian demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya waste election atau pelanggaran itu adalah dalam undang-undangnya. Contoh, tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman saat berkendara dan melanggar lampu lalu lintas. Contoh lainnya adalah kita itu sebagai kayak dalam arti pendeknya itu delik pelanggaran itu kebanyakan yang tidak disukai oleh masyarakat walaupun tidak terletak dalam undang-undang. Ya kayak tidak memakai helm itu kan tidak ada dalam undang-undang, tapi tidak disukai oleh masyarakat. Karena apa? Karena itu akan membahayakan masyarakat sekitar. Seperti dilarang parkir sembarangan itu tidak terletak dalam undang-undang, tapi tidak disukai oleh masyarakat. Berbeda dengan delik kejahatan itu sudah terletak pada undang-undang itu sendiri. Dan selanjutnya adalah delik material. Dalam berdasarkan delik material itu adalah perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki atau yang dilarang. Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Contoh, saya itu mengompori atau mengajak seseorang untuk membolos matkul kuliah. Contohnya matkul pidana, hukum pidana yang diampu oleh Bu Ani. Itu saya membujuk teman saya untuk tidak ikut. Materi itu sudah termasuk delik material. Karena apa? Kita itu sudah mengompori atau percobaan sudah mempercoba untuk tidak ikut teman untuk tidak ikut matkul, sudah mengompori atau sudah percobaan. Dalam arti delik material itu adalah suatu percobaan, walaupun akhirnya tuh memilih berangkat atau tidak, itu sudah termasuk percobaan atau delik material. Yang kedua adalah delik formil, yang dimana delik formil ini adalah dititikkan pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perwujudannya itu dalam rumusan delik. Misalnya, contoh, saya tuh mengambil barang atau mencuri, itu sudah
sudah delik formil yang dititik beratkan pada perbuatannya, bukan dari akibatnya. Kayak saya tuh mencuri barang, contoh saya mencuri sapu atau pel, lap apa gimana, sejenisnya itu tidak terfokus pada akibat atau setelahnya itu menjadi rugi apa untung apa gimana, itu tidak dipermasalahkan. Yang penting itu delik formil itu adalah mengambil, intinya itu delik formil itu adalah mengambil. Ya kalau kita mengambil pel itu sudah delik formil, atau mencuri itu sudah delik formil. Cukup itu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Mas Hamid. Saya akan menjelaskan tentang delik dolus atau tindak pidana karena kesengajaan. Delik dolus yaitu suatu delik di mana di dalam perbuatannya itu dilakukan dengan sengaja, atau dalam arti memang dalam diri si petindak ini ingin melakukan kejahatan tersebut dengan sengaja. Semisal, contoh, terjadi suatu pembunuhan di mana si pelaku ini melakukan kejahatannya membunuh korbannya itu dengan disengaja, maka itu disebut dengan delik dolus. Atau dengan terjadi suatu, atau semisal terjadi penganiayaan terhadap siswa SMA atau anak sekolah lah semisal. Nah, si pelaku ini menganiaya korbannya itu dengan sengaja, maka ini disebut dengan delik dolus atau suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian ada delik culpa atau tindak pidana karena kelalaian, yaitu tindak pidana yang di dalamnya yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, dalam arti tidak ada niat dalam diri si petindak tersebut. Seperti contoh, ada petugas penjaga palang pintu kereta api. Nah, si petugas ini lalai dalam menjalankan tugasnya untuk menutup palang pintu ketika ada kereta lewat. Nah, dia itu lalai. Jadi, karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan, maka ini disebut dengan delik culpa atau tindak pidana karena kelalaian. Kemudian ada delik komisionis atau suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar larangan atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Seperti contoh mencuri, menipu. Saya beri contoh ketika seseorang mencuri. Mencuri itu kan melanggar aturan-aturan pidana. Jadi ketika suatu orang mencuri, maka itu termasuk delik komisionis karena mereka melanggar larangan atau aturan-aturan pidana. Kemudian ada delik omisionis atau tindak pidana yang berupa melanggar perintah atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Saya beri contoh, semisal ketika kita kuliah, dosen akan memberikan pengumuman kita akan masuk secara online atau offline. Nah, dosen ini meminta seluruh mahasiswa untuk masuk secara offline, tetapi mereka tidak mengindahkan perintah ini, maka itu termasuk dengan delik omisionis atau melanggar larangan atau perintah yang diharuskan. Yang diharuskan itu seharusnya kita kan masuk secara offline, tetapi kita tidak mengindahkan perintah ini. Jadi itu termasuk dalam delik omisionis. Perkenalkan, nama saya Suyanto, NIM 20207101006. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Iza, yaitu tentang delik komisionis per omisanen komisa. Delik komisionis per omisanen komisa secara singkat dapat dijelaskan yaitu perbuatan yang tidak sengaja dan tidak sengaja atau kelalaian, atau tindak pidana yang berupa melanggar larangan atau tindakan yang dilakukan dengan tidak melakukan perintah. Contohnya seperti ada pasal 359 KUHP
barang siapa karena kealpaannya dapat yang mengakibatkan kematian, maka dipidana paling lama 5 tahun penjara. Contohnya itu seperti seorang penjaga palang pintu kereta api yang lupa menutup palang pintu kereta api ketika mau lewat, sehingga mengakibatkan kecelakaan dan terjadinya kematian. Dan contoh lain yaitu seorang ibu yang dengan sengaja tidak memberi susu bayinya atau memberi makan bayinya, sehingga bayinya sakit dan sampai mati atau menyebabkan kematian. Dan itu melanggar pasal 340 KUHP. Kemudian materi selanjutnya yaitu delik seketika. Delik seketika yaitu delik yang selesai seketika itu juga, yang perbuatannya yang melakukan perbuatan yang bisa diselesaikan seketika itu juga. Contohnya itu perbuatan pencurian, pembakaran atau pembunuhan. Contohnya ketika ada seorang yang mencuri toko dan itu ketahuan pemilik toko dan langsung dinyatakan bersalah, maka itu yang dinamakan delik seketika. Kemudian delik berlangsungnya terus atau tindak pidana yang terjadi berlangsung lama. Contohnya itu perampasan kemerdekaan sesuai pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan seseorang. Contohnya itu ketika terjadinya kasus penculikan, seorang yang diculik dan ada yang mengetahui bahwa orang tersebut yang mencuri, tapi dia tidak mau mengaku, dan kasus pidana itu masih terus berjalan sampai korbannya itu ditemukan dan dibebaskan. Delik berlangsungnya terus juga disebut dengan further delicten. Begitulah materi yang bisa saya sampaikan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Delik berdasarkan sumbernya itu ada 2, yaitu delik umum dan delik khusus. Delik umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum perpaduan material atau suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Misalnya, penerapan delik pembunuhan dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian delik khusus yaitu semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut atau hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu. Misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi, subversi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan lain-lain sebagainya. Kemudian delik dilihat dari sudut
subjek hukumnya ada dua, yaitu delik komunia dan delik propia. Delik komunia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang, memiliki ciri-ciri yaitu subjeknya barang siapa. Misalnya pembunuhan pasal 338 dan penganiayaan pasal 351. Dalam pasal 351 tentang penganiayaan yang berbunyi 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Bunyi yang kedua yaitu jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Yang kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Yang kedua yaitu delik propia. Delik ini yaitu tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu saja, karena suatu kualitas dan subjeknya adalah orang-orang tertentu. Misalnya, pegawai negeri yaitu melakukan kejahatan pada kejahatan jabatan. Kemudian nahkoda itu dikenai pada kejahatan pelayaran. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, saya Muhammad Udiartanto, NIM 2020-710-105. Di sini saya akan meneruskan materi dari rekan saya. Dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan. Yang pertama, delik biasa. Delik biasa yaitu tindak pidana yang dilakukan untuk penuntutan pidana, tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Cukup dengan laporan dari setiap orang yang melihat atau mengetahui tindak pidana yang terjadi. Artinya, seseorang itu tidak harus merupakan korbannya, melainkan siapa saja yang melihat adanya suatu perbuatan pidana bisa melakukan laporan. Delik ini contohnya banyak sekali, misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan. Itu merupakan delik yang disebut delik biasa atau delik laporan. Laporannya kalau dalam konteks pidana acara ada dua laporan. Ada laporan A yang dilakukan oleh penyidik atau kepolisian, atau ada laporan B yang memang orang lain yang melihat, bukan berdasarkan investigasi. Yang kedua, delik aduan. Delik aduan yaitu tindak pidana yang dilakukan untuk penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Harus ada pengaduan dari korban atau orang tertentu yang ditetapkan undang-undang. Artinya, di delik aduan ini dibatasi. Hanya orang tertentu yang boleh mengadukan suatu perkara pidana ke pihak yang berwajib. Kenapa demikian? Karena untuk menjaga privasi hak asasi orang tersebut karena dialah korbannya. Melindungi supaya namanya tidak tercemar karena bukan tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum tapi terkena langsung di hidupnya. Bedanya dari delik laporan dan delik aduan adalah di delik laporan kita tidak bisa menarik kembali laporan yang telah kita buat. Tetapi di delik aduan, waktu kita melaporkan dan pada saat pemeriksaan kita bisa mencabut kembali delik aduan tersebut karena dengan alasan kita tidak mau melanjutkannya. Contohnya misalnya penyebaran nama baik pasal 310, fitnah pasal 311. Berdasarkan banyaknya perbuatan yang harus dilakukan. Yang pertama, delik tunggal, yaitu tindak pidana yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Maksudnya, walaupun hanya melakukan satu kali, itu sudah termasuk tindak pidana. Misalnya, seseorang melakukan pencurian. Meskipun hanya sekali, orang tersebut sudah dapat dikenai pasal pencurian 362 KUHP. Lalu contoh lainnya yaitu misal pembunuhan. Pembunuhan tidak harus menunggu ia melakukannya berulang baru dikatakan tindak pidana. Yang kedua, delik berganda. Suatu perbuatan yang baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana atau delik jika sudah dilakukan beberapa kali. Misalnya penadahan sebagai kebiasaan. Pasal 481 KUHP yang berbunyi barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan dihukum penjara selama-lamanya selama 7 tahun. Terima kasih.